Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa keramat atau karomah adalah merupakan sebuah kata yang berarti mulia. Sebelum kita masuk ke 20 keramat para wali atau aulia, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu beberapa jenis dari keramat tersebut. Pada dasarnya ada beberapa jenis keramat yang dapat terjadi pada diri seseorang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni keramat zahir atau keramat hissi. Dan yang kedua keramat maknawi. Baik keramat zahir atau keramat hissi maupun keramat maknawi adalah keramat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang dikehendakinya atau diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didapat oleh mereka dengan cara bermujahadah atau melewati proses-proses pensucian hati hingga berhasil mencapai tahapan atau jenjang atau tingkatan-tingkatan atau makom dengan tunjuk ajar atau bimbingan dan pengawasan dari guru yang benar-benar arifin dan mursyid, hingga mendapat gelar atau mencapai makom seorang wali atau aulia, atau boleh dikatakan sebagai upah jerih payah atau penat lelah mujahadah mereka hingga mendapat kebesaran hidayah atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membedakan mereka dengan orang umum guna memperkuat hujah agama Allah. Keramat tersebut di atas tidak didapat oleh orang-orang umum kecuali mereka mencapai tingkatan wali atau aulia. Dan yang ketiga adalah keramat khodim. Sedangkan keramat jenis ini didapat oleh mereka-mereka yang berhasil bersahabat dengan khodim, bisa dengan ruhaniyah atau arwah dari jin baik atau jin Islam, ataupun bahkan dari jenis jin kafir. Bisa dari ruh atau arwah yang bersih, atau bahkan dari yang kotor, yakni dengan melakukan pertapaan atau amalan-amalan tertentu lainnya yang mereka perbuat, hingga dapat menghasilkan sesuatu benda atau barang dalam sekejap mata. Misalnya merubah tasbih menjadi ular, mendatangkan uang di bawah sajadah atau tikar sembahyang, dan lain sebagainya. Adapun keramat jenis ini sama sekali bukan keramat wali dan tidak termasuk dalam ajaran tasawuf, dan sangat berbeda dengan keramat-keramat wali yang diperoleh dari ajaran tasawuf. Baiklah, mari kita simak berbagai keramat wali tersebut. Adapun 20 keramat dunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali sebagaimana diikhtisarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa teringat dan memuji-muji nama mereka. Sungguh sangat beruntung dan begitu mulianya mereka yang mendapat pujian dan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengucapkan terima kasih, subhanallah, ucapan terima kasih dari seseorang yang hina sekalipun sudah cukup mulia rasanya.
apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berterima kasih langsung kepada mereka. Yang ketiga, sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dicintai seorang raja saja atau seorang pemimpin saja sudah begitu megah dan mendapat faedah darinya, alangkah megah dan begitu bahagianya mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang seolah-olah menjadi wakil untuk mengurus dan mentadbirkan segala urusan mereka. Yang kelima, kemanapun mereka pergi, rezeki mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus bersusah payah mencari rezeki. Dan yang keenam, dikawal atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala musuh atau seteru atau dari apapun yang ingin menyakiti mereka. Adapun yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjadi sahabat dan menjinakkan hati mereka, hingga tiada merasa liar atau tergoda sedikit pun dengan sesuatu yang baru mereka jumpai atau datang ke mereka. Yang kedelapan, mereka senantiasa berjiwa besar, tanpa merasa terhina sekalipun jika dipandang hina oleh banyak orang, dan tidak begitu suka pekerjaannya dibantu atau dengan kata lain merepotkan orang, meski dari seorang raja besar sekalipun yang mau menolong. Yang kesembilan, berbudi pekerti mulia atau tinggi hemah, tidak tergiur dengan hal-hal duniawi, baik itu perhiasan ataupun kekayaan, karena menganggap itu semua sesuatu permainan duniawi. Yang ke-10, kaya hati, sudah sangat merasa cukup dengan apa-apa yang dimiliki, lega dada dan riang hati, tiada terkejut atau merasa heran jika diberi kekayaan, dan tiada merasa kesusahan jika didatangkan kemiskinan. Dan yang ke-11, memiliki cahaya hati atau nur yang senantiasa menyinari diri mereka, hingga dapat memberi petunjuk dengan sinaran tersebut bagi banyak orang mengenai ilmu pengetahuan, rahasia-rahasia dan hikmat-hikmat yang tak dapat dimiliki oleh manusia biasa lainnya. Yang ke-12, mereka senantiasa berlapang dada atas segala kesusahan ataupun bala-bala besar yang datang, hingga hati mereka tak dapat dipicikkan dengan hal-hal yang demikian. Yang ke-13, mereka akan selalu terlihat hebat hingga membuat gerun bagi banyak orang, hingga membuat mereka akan selalu dihormati kawan maupun lawan. Yang ke-14, mereka dianugerahi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada percakapan, perbuatan, pakaian, badan, dan lainnya, hingga membuat sebagian orang mengambil atau menginginkan berkat dari mereka, entah dari pakaian, tempat tidur, tempat mereka berpijak kaki, atau bahkan ada pula yang mengambil berkat lewat sahabat karib atau kawan dekat mereka. Yang ke-15, mereka menguasai lipat jalan atau seluk-beluk di daratan ataupun lautan di muka bumi ini, hingga jika mereka ingin atau berkehendak, seperti misalnya terbang di udara, berjalan di atas air, dan lain sebagainya,
niscaya dapat mereka lakukan dengan sekelip mata. Yang ke-16, mereka mampu menjinakkan segala hewan buas termasuk harimau, singa, dan hewan buas dan liar lainnya akan tunduk terhadap mereka. Bahkan jika mereka ingin, hewan-hewan tersebut dapat diajak bermain atau bergurau atau juga berteman. Yang ke-17, mereka menguasai perbendaharaan bumi, yang hanya dengan memukul batu atau menghentakkan kaki ke bumi, niscaya akan keluarlah apa yang mereka kehendaki, semisal harta benda ataupun air dan lain sebagainya, termasuk mendatangkan makanan akan datang di hadapan mereka dimanapun mereka singgah, jika mereka inginkan. Yang ke-18, mereka akan selalu menjadi panutan atau pedoman atau tumpuan dan diikuti orang ramai, dan dapat dijadikan tempat berwasilah bagi seseorang yang ingin menuju jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dengan mengharap keberkatan mereka lewat jalan berwasilah menuntun ke ma'rifatullah. Yang ke-19, doa-doa dan segala hajat mereka dikabulkan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sumpah mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terlintas di hati atau tergerak di lidah mereka minta sesuatu hajat, niscaya tercapailah hajat mereka. Dan yang terakhir, ditanamkan perasaan atau rasa kasih sayang orang ramai terhadap mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga membuat mereka dicintai dan dikasihi, disenangi dan disayangi oleh banyak orang. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe, like, dan share channel dan konten ini. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.